Kalau hipnosis emang kita pasti nggak sadar nanti? Nggak juga. Nggak kan? Nggak juga. Jadi gini, kondisi hipnosis itu adalah kita masuk ke dalam kondisi yang sangat rileks. Bukan nggak sadar. Bukan tidur ya? Bukan tidur. tidur. Kalau tidur kita nggak bisa terapi. Iya. Saya mau ngomong gimana? Sebenarnya ketika ngerasa ada yang salah aja itu sebenarnya kan udah berarti ada sesuatu yang salah dong. Atau misalkan kalau di dalam keluarga nih, Oke. ketika istri atau anak atau pasangan lah, ketika pasangan atau anak kita melakukan suatu kesalahan, Oke. atau bukan kesalahan, apa ya namanya, kayak bikin kita tuh kesel gitu. Oke. Berarti ada sesuatu yang salah bukan cuma dari dirinya, Tapi dari kita juga. tapi kita perlu introspeksi diri juga. Kita ada salah apa? Ngaca loh. Ya, benar-benar. Root cause-nya itu adalah dia itu sangat suka superhero. Menurut dia, superhero itu adalah dia harus berkorban untuk orang lain. Dan hidup dia itu berantakan. Superhero syndrome. Iya, kurang lebih seperti itu. Yes. Yay! Selamat datang lagi di Kamar Komar. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Profesinya ini menjadi salah satu profesi paling dicari in the last 5 years. Dan panggil dia ke sini juga gue agak-agak takut, Wak. Kenapa? Karena gue takut hipnotis. Salah. Kita beri tepuk tangan kepada Mas Jenal. Hey, halo. Halo, terima kasih Winda. Selamat datang di Kamar Komar, kita dari lantai 25. Oh. Sekarang di luar lagi hujan dan udah kelihatan banyak ini ya, traffic di sana yang salah satu hal yang membuat orang kadang-kadang jadi cukup burnout di Jakarta, Betul. Mas. Ada kata-kata burnout di sini ya, udah mulai note di situ. Baru mulai loh. Baru mulai ada kata burnout, udah mulai keluar semua hal-hal yang mungkin menjadi isu, mungkin problem juga untuk banyak orang. Jadi kita bakal ngebahas hari ini cukup spesial, karena kenapa? Kalau biasa kita ngebahas soal bagaimana entrepreneur menjalankan harinya gitu ya, sampai dengan menjalani bisnisnya atau mempromosikan bisnisnya. Kali ini kita pengen back to basic yang paling fundamental, how to fix yourself. Oke, note di situ, tolong editor taruh di sini gede-gede. Mas Jenal, kalau Mas Jenal sekarang Senin sampai Jumat atau mungkin daily activity lagi sibuk ngapain? Oke, kalau aktivitas sehari-hari ya sebetulnya pasti pagi-pagi itu adalah udah kewajiban saya untuk anterin anak sekolah. Oh nice, enak banget hidupnya ya. Lanjut. Tiap hari itu udah tugas saya buat anterin anak sekolah. Oke. Abis itu siang baru ambil klien. Kalau ada klien, baru saya temenin. Memilih activity itu enak ya. Langsung iri gue. Wow, kayak kalau ada klien gue temenin gitu. Oke, boleh nggak spill dikit klien seperti apa yang minta ditemenin? Oke, jadi gini. Klien yang biasanya datang ke saya, ini biasanya tergantung ya. Tapi biasanya itu profilnya tuh di kisaran 20 sampai 50 tahunan. Oke. Yang mana kemungkinan besar atau kebanyakan dari klien saya itu kebanyakan business owner. Wow, oke. Business owner, dan mereka pun biasanya punya masalah-masalah pribadi. Bisa itu permasalahan di dalam keluarganya, entah itu sama pasangan, Wow. sama anak, Oke. orang tua, atau mungkin permasalahan di dalam bisnisnya. Oke. Gitu. Berarti Bapaknya menghadapi orang yang bermasalah ya? Sebenarnya bukan menghadapi orang yang bermasalah. Oke. Banyak orang yang bermasalah. Banyak orang Tapi yang bermasalah. saya hadapin adalah orang yang mau sembuh. Nah, ditulis, didengar, diperhatikan baik-baik. Orang bermasalah tapi pengen masalahnya selesai. Selesai. Batas itu aja dulu kita belum sadar ya. Kadang-kadang gue Nah. bermasalah, gue gak sadar. Nah, kebanyakan orang bermasalah nggak tahu dia itu bermasalah. Oh gitu. Tapi ini beda ya sama problem maker gitu. Bukan beda ya. Beda. Gimana sih cara mendeteksi diri? Starter pack deh, misalnya gini, gue sadar nih, kayaknya gue ada yang salahnya nih gitu. Gimana sih? Sebenarnya ketika ngerasa ada yang salah aja itu sebenarnya kan berarti ada sesuatu yang salah dong. Atau misalkan kalau di dalam keluarga nih, Oke. ketika istri atau anak atau pasangan lah, ketika pasangan atau anak kita melakukan suatu kesalahan, Oke. atau bukan kesalahan, apa ya namanya, kayak bikin kita tuh kesel gitu. Oke. Berarti ada sesuatu yang salah bukan cuma dari dirinya,
Tapi dari kita juga. Tapi kita perlu introspeksi diri juga. Kita ada salah apa? Ngaca loh. Ya, benar. Ngaca ya. Intinya ngaca gitu kan. Intinya ngaca betul. Ngaca dulu ya. Oke. Intinya ngaca sebelum kita minta si pasangan kita untuk berubah. Oke. Atau anak kita tuh untuk berubah, atau kita ngebenerin anak kita. Jadi kita tanya dulu, kita tuh ngapain sih? Apa sih yang salah dengan apa yang kita lakukan gitu? Oke, berarti kan itu ada basic needs, ada kemampuan berpikir ya. Oke. Kemampuan berpikir ini dimiliki sama orang-orang yang cukup punya edukasi terhadap diri dan juga isu-isu terkait dengan hal-hal tadi. Berarti kan itu di level orang yang well known ya untuk masalah health issue dan hal-hal yang nge-trigger dia jadi nggak nyaman misalnya gitu. Betul. Kalau kita nggak sadar kita bermasalah, tapi yang sadar adalah orang lain, gimana cara ngomongnya, Mas? Ya nggak bisa, mau gimana lagi. Makanya saya juga nggak bisa memaksa orang untuk terapi. Karena orang yang datang untuk terapi ke hipnoterapis itu harus datang dari kesadaran dirinya sendiri. Oh my goodness. Nggak bisa kayak misalkan ada istri atau ada suami maksa, tolong dong itu pasangan saya kayak gini, tolong hipnoterapi. Nggak bisa. Gagal nih gue jadinya. Oh nggak bisa. Tapi kalau misal aku mengaku sebagai aku adalah victim dari seseorang. Dan aku merasa terpapar energi-energi negatif sehingga aku merasa aku yang salah. Is that okay, Mas Jae? Oke, gini. Oke, curhat ya. Oke, ini kedengeran curhat ya, Bang? Iya. Jadi gini, kalau misalkan ngerasa sebagai korban atau merasa disakiti. Nah, yang kita bereskan di sini adalah bukan si pelaku yang menyakiti. Oke. Gitu. Nah, yang kita bereskan di sini adalah kita sebagai korban, kita merasa tersakiti, kita merasa dilukai, lukanya ini kita sembuhkan. Oke. Nah, kalau memang misalkan dia ini merasa terluka karena cuman perasaan dia aja, ya kan? Padahal sebenarnya yang dilakukan si orang itu adalah netral. What do you think netral? Oke, gini. Jadi sebetulnya misalkan ada orang yang melakukan sesuatu dan itu tuh kayak kalau orang lain ngelihat itu tuh biasa aja sebetulnya. Tapi si orang ini merasa terluka dengan perlakuan yang biasa aja ini. Berarti ada something dong. There's something wrong with you. Bukan dari perlakuan si orang itu, tapi dari perasaan si orang ininya gitu. Nah, ketika emosinya udah dihilangkan, maka persepsi dia tentang perlakuan orang itu pun akan berubah. Oh, ini sama halnya kalau misal ada satu orang ngomong I love you ke semua orang, terus kita baper, ternyata itu perlakuan normalnya ke semua orang, there's something wrong with us. Okay. Got it. Wah, banyak sekali sakit-sakit gila ini. Gue juga termasuk salah satunya. Oh, berarti itu balik lagi ke mindset kita? Balik lagi. Jadi ketika misalkan mindset kita merasa yang kita lakukan ini tidak salah, maka kita tidak akan merasa bersalah. Tapi kalau kita udah tahu bahwa apa yang kita lakukan ini salah, biasanya badan kita juga merasa ini nggak nyaman untuk dilakukan. Sampai impact ke fisik? Yes, impact ke fisik. Boleh nggak spill dikit, mana sih yang paling bisa dideteksi dini bahwa fisik? Kalau GERD gitu gimana? Kurang makan tuh sakit hatinya kebanyakan. Itu kayaknya perlu ke dokter sih. Tanya dulu. Ya kalau halu? Karena meskipun kalau misalkan udah sampai ke fisik, tentu kita ini sebagai hipnoterapis, terutama saya sebagai hipnoterapis, itu biasanya kalau udah ada penyakit fisik, biasanya kita minta dia untuk ke dokter dulu. Ini sakitnya karena fisik atau gimana? Kalau misalkan memang perlu diobatin, ya obatin dulu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada emosi di balik itu, misalkan stres, kesel atau marah yang bikin dia itu jadi sakit, baru kita treat dengan hipnoterapi. Tapi tetap ke dokternya tetap jalan gitu. Barengan gitu ya. Barengan lah kita. Ya Allah, udah fisik, mental pula breakdown ya. Berat hidup kita ini sebenarnya. Tapi gimana caranya ya memframing rasa yang pengen disampaikan hari ini adalah gimana caranya untuk stay healthy, baik itu fisik maupun mental gitu, di era yang kadang-kadang banyak faktor eksternal yang bisa kita kontrol. Jadi paparan energi negatif itu kadang-kadang kita serap, Kak. Gimana tuh, Kak? Oke, jadi sebetulnya ya,
kita tuh nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar kan. Oke. Tapi kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri. Kita Oke. bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam diri, apa yang akan terjadi di sekitar kita lah, di Oke. dekat-dekat kita aja dulu. Heeh. Nah, biasanya kalau saya sebelum melakukan hipnoterapi atau sebelum apa namanya keluar lah gitu, biasanya emang paling mudah itu meditasi sih. Meditasi. Yes, Itu paling works ya? paling works. Beda nggak sih sama meditasi-meditasi olahraga kekinian yang sangat banyak menawarkan konsep itu? Coba tolong dijelasin dulu meditasi kekinian itu gimana maksudnya? Yang berkedok olahraga bersama teman-teman. Tapi kalau dari versi gua personally ngerasa meditasi itu adalah healing moment yang me time, nggak bersama orang-orang. Betul. Jadi sebetulnya kalau meditasi itu kan bisa dilakukan bersama, bisa juga enggak. Tapi sebetulnya esensinya meditasi itu adalah fokus ke diri sendiri. Nah, berarti konsep aku nggak salah-salah sama ini. Jadi mau sendiri, mau itu sama orang lain, tapi tetap intinya sendiri gitu. Jadi nggak tahu ya kalau konsep kayak mari meditasi bersama komunitas ini tuh nggak masuk di taste gue gitu. Karena menurut gue meditasi itu adalah waktu untuk sama diri sendiri gitu. Untuk beberapa orang itu dilakukan. Kenapa? Terkadang kalau misalkan meditasi bareng-bareng itu kan kadang ada yang guide, ada yang mandu gitu loh. Nah, karena ada yang mandu, jadi lebih mudah untuk dia masuk dan fokus ke dirinya sendiri daripada sama diri sendiri. Kadang kalau udah sendiri nih, kalau yang nggak biasa ya, overthinking, ngelamun, malah kadang tidur. Tapi itu bukannya enak, enak ya? Oke. Gitu ya. Jadi lu hilang esensinya ya, lupa goalsnya apa? Lu healing atau sleeping? Nah itu niatnya mau healing memang, tapi hilang. Tapi hilang, bener ghosting jadinya ke dunia lain ya anyway. Nah berarti ada nggak sih mitos yang ingin dibantah? Hipnotis nggak sih hipnoterapi ini? Jadi kita nggak pakai istilah hipnotis ya. Di sini di dalam hipnoterapi ini kita pakai hipnosis. Hipnosis. Nah, menarik nih. Terkait mitos ini sebenarnya banyak banget yang pengen dibantah sih. Iya, bantah dah sekarang. Waktunya dibantah. Tapi yang paling banyak ditemuin di ruang praktik itu sebenarnya cuma 2 sih. Oke. Di tempat saya ya. Yang pertama itu baru juga datang nih kadang, Pak, nih saya bisa nggak sih di hipnoterapi? Saya takut hipnoterapinya nggak ngefek dan lain-lain gitu kan. Kadang saya tanya, maksudnya nggak bisa di hipnoterapi gimana? Soalnya kan nggak bisa semua orang dihipnotis, kata dia gitu kan. Kadang nanti diapain ya? Dia udah saya takut gitu. Dia udah mendiagnosa dirinya sendiri dan treatmentnya dia udah asking ya kayak oh my god. Dia udah takut duluan gitu kan. Oke. Di sini kita jelasin ya. Nah, saatnya Anda membantah mitos ini guys. Iya. Jadi sebetulnya semua orang itu bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis. Selama dia mau dan dia mengizinkan. Nah, tugas saya di ruang praktek itu biasanya sebagai hipnoterapi. Itu tugasnya adalah hanya sebagai pemandu, guide. Ibaratnya kalau lagi nyetir, itu adalah Google Maps-nya lah gitu. Nice. Nah, kita menunjukkan klien itu mau masuk ke dalam kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis itu seperti ini, kita pandu buat kesini gitu kan. Nah, sisanya tergantung kliennya mau atau enggak. Oh, ada ignorant phase juga di situ. Biasanya kalau kliennya takut, dia nggak mau. Kan nanti takut transfer tiba-tiba, kan gitu takutnya kan. Nah, kalau ada ketakutan itu klien biasanya nggak mau gitu. Nggak bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis karena takut. Gitu. Jadi nggak bisa takut ya? Nggak bisa. Kondisi hipnosis itu harus berarti konsen ya? Harus konsen antar keduanya. Antara hipnoterapi dan kliennya juga. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nggak bisa takut nanti kliennya jadi nggak sadar atau apa. Nggak bisa. Itu perlu konsen dari klien. Kalau hipnosis emang kita pasti nggak sadar nanti? Nggak juga. Nggak kan? Nggak juga. Jadi gini, kondisi hipnosis itu adalah kita masuk ke dalam kondisi yang sangat rileks. Bukan nggak sadar. Bukan tidur ya? Bukan tidur. Kalau tidur kita nggak bisa terapi. Iya. Saya mau ngomong gimana? Ketawa semua orang di sana. Jelas suka tidur. Iya kan? Iya. Nggak bisa. Kalau misalkan orangnya tidur kita nggak bisa terapi. Oke.
nanti saya ngomong apa dia ngorok. Oke. Ada kondisi yang proper nggak sebelum datang ke Mas Jaya misalnya? Oke. Kalau saya misalnya dalam kondisi ngantuk, kan saya bisa tidur. Terus saya lagi bete, jadi semua yang tadi perasaan harus orang normal, jadi perasaan saya baper-baperan gitu. Nah, itu ada nggak standar kondisi? Sebetulnya gini, lebih ke arah sebelum datang itu biasanya kita sarankan buat istirahat yang cukup dulu. Oke. Buat istirahat yang cukup, supaya apa ya? Supaya itu nggak kecapean. Datang kecapean, kalau kecapean kan tidur yang ada. Iya, kan? betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita sarankan dia untuk kosongkan jadwal 1 hari. Oke. Ya kan kita mau relax dong. Iya, mau relax. Terbaca mau relax. Pas lagi hipnoterapi nanti tiba-tiba ingat kerjaan atau ingat ada sesuatu yang harus dikerjain. Itu airplane mode, ya. Iya. Oke. Lalu harus kondisi relax dan nggak terburu-buru. Betul. Oke. Itu kan kondisi proper. Terus kalau misalnya dead time, udah ada nggak sih kejadian udah datang tiba-tiba dia nggak berani, nggak jadi deh gitu? Ada. Oh, ada juga. Ada. Jadi gini. Ada guys, oke. Ada yang dipaksa. Ceritanya anak dia masih kuliah lah, baru masuk kuliah. Oke. Dia ini kita pasti ada protokol dong. Ada protokol, ada SOP gitu kan. Menerima pendaftaran itu bagaimana. Nah, ketika pendaftaran si anaknya bilang bahwa dia bersedia karena atas keinginan sendiri hipnoterapi ini. Saat pendaftaran. Tapi begitu di ruang terapi ternyata dia nggak mau nih. Kenapa nggak mau? Soalnya ini mama saya yang mau. Berarti mamanya daftarin. Berarti karena dipaksa sama mamanya kan. Ini nggak bisa, mau nggak mau kita nggak bisa lanjutin. Akhirnya saya di situ cuma bisa bilang, ya ini mau gimana lagi? Kita kalau misalkan kamu yang nggak mau dan bukan atas keinginan kamu sendiri, kita nggak bisa lanjut terapi. Saya cuma bisa ya udah kita selesai sampai sini. Kita nggak lanjutin terapinya. Oh my God. Gitu ada. Ada lagi yang dia ini kekeh nih, udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu nggak boleh ada kerjaan. Relax, dikasih tahu relax, terus 1 harian ini kosongin lah kalau bisa. Iya, jangan ada gangguan supaya gitu ya. aman gitu kan, seharian ini supaya aman, fokus ke terapinya. Tapi dia ini malah janjian sama orang di jam waktu itu nih terapi jam 1. Jam 3 dia janjian sama orang. Itu kayak gitu nggak bisa. Lagi terapi, udah relax, tidur, tiba-tiba dia ingat jam 3 dia punya janji, langsung bangun itu. Nggak bisa kayak gitu. Oke. Gue menyadari bahwa meskipun kita sadar kita ada masalah, tapi kita membuat another masalah menurut gue. Kalau lu nggak komit sama penyelesaian masalah ini gitu kan. Oh, gitu. Itu di lapangan tuh gitu ya, Jay ya? Iya. Wow, struggling juga ya ternyata. Makanya perlu benar-benar si orang ini kayak mempersiapkan diri lah. Iya. Nah, terkadang memang orang yang mau sembuh ini benar-benar butuh kesiapan dari dirinya sendiri. Nggak semua orang mau sembuh. Kalau nggak semua orang mau sembuh, nggak apa-apa, benar. Itu gue setuju. Nggak semua orang mau sembuh meskipun dia tahu ada masalah di dalam dirinya. Lalu dia melanjutkan hidup saja. Is that okay for you? Atau terkadang mau dikoreksi nih padahal atau terkadang dia itu memang mengambil keuntungan dari masalah yang dia punya. Boleh nggak? Ini menarik banget, gimana mengambil keuntungan dari masalah yang dia punya? Oke, contoh, dia itu misalkan sebelumnya dia nggak pernah dapat perhatian. Oh, caper. Nah, dia nggak pernah dapat perhatian dari siapalah gitu, misalkan orang tuanya, entah itu orang tua atau pasangan atau siapapun itu gitu kan. Akhirnya dia bikin masalah lah. Oke. Nah, ketika dia bermasalah, akhirnya dia dapat perhatian. Oh my God. Dan dia takut ketika masalah ini selesai, perhatiannya ini nggak dapet. Ada yang kayak gitu. Kamu caper, nak. Gitu ya? That's a real. Yeah. Oh my God. Oke. Dari semua klien yang udah pernah di-handle sama Jae, ada persona unik nggak? Yang ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa seberapa komitnya dia menyelesaikan dirinya untuk bisa kembali ke society dalam healthy mental. Gue nggak tahu ini boleh bahas apa enggak ya. Ini untuk pelajaran untuk teman-teman yang jangan tengah-tengah kalau udah sadar kita ada masalah, ya udah komit aja selesaiin masalahnya gitu. Biar jadi salah satu inspirasi cerita lah gitu. Pernah ada nanganin satu klien, dia ini punya masalah kecanduan. Oke. Dia
kecanduan obat-obatan. Oke. Nah, dia tuh benar-benar udah desperate, benar-benar pengen lepas dari obat-obatan ini, gitu loh. Nah, di sesi pertama dia selesai. Udah 1 bulan nih dia berhasil lepas dari obat-obatan ini. Nah, cuman ketika masuk di bulan kedua, dia merasa kok apa ya namanya? Kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang nih. Kayak ada yang hilang dari hidupnya. Dari hidup. Hilang ini dalam artian kayaknya dulu itu dia itu kayak diperhatiin. Ya itu tadi kan. Dulu itu kayak keluarganya tuh, aduh ini kamu jangan ini, kamu jangan gini gitu kan, kayak diperhatiin. Tapi begitu dia udah sembuh tuh kayak cuek aja orang-orang gitu. Akhirnya dia pakai lagi. Nah, akhirnya dia pakai lagi. Datang lagi dong. Setelah itu pun datang lagi tuh setelah 3 bulanan ya kalau nggak salah. 3 atau 4 bulan sekitar itu. Dia datang lagi. Terapi lagi. Kita selesaiin dong masalah itunya. Menemukan benang kusutnya itu sulit ya? Iya, lumayan lah itu. Gue aja mikirnya kayak gini, oh my God, ini pasti tersesatnya jauh banget lagi. Iya, oh my God. Tapi kan nggak boleh di-spill formula menyelesaikannya ya, Wak ya. Nggak bisa. Nah, berarti kan ini yang dicari tuh triggernya ya? Tuh, sebenarnya bukan triggernya sih ya. Tapi? Yang dicari ini adalah emosi yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Oke, ada kata-kata emosi. Spektrum emosi itu kan sangat luas, Kak Jaye. Dan katanya dari buku-buku Psychological Things of Development yang gue baca tuh in the last 5 years ya, kita harus tahu tuh semua spektrum emosi kita. Ada nggak sih, kadang-kadang ada di satu momen gue personal ya, nggak sadar ini emosi apa, gitu. Tapi nggak nyaman. How to solve immediately secara short term tanpa hipnoterapi sebelum ke situ? Gue harus ngapain dulu? Tanpa hipnoterapi ya? Iya, kayak gimana caranya gue untuk mereaksikan situasi kayak ada emosi yang gue nggak kenal, tapi ini bikin gue nggak nyaman. Gue harus ngapain dulu untuk jangan aneh-aneh nih? Gitu. Ya sebenarnya mau nggak mau harus kenalin dulu sih. Nah, karena nggak kenal Pak, nggak kenal. Kayak gini, emang kebanyakan klien itu juga nggak mengenal apa nama dari perasaan yang dia rasakan. Iya, betul. Tapi biasanya di ruang terapi yang saya tanya adalah, coba apa yang kamu rasain sih? Gimana sih rasanya? Apa sih yang dirasain? Pasti ada jawaban. Nggak tahu, nggak nyaman aja gitu. Nah, nggak nyamannya itu. Aku lagi di hipnoterapi. Nggak nyamannya itu kenapa misalkan? Terus saat lagi ngapain? Oh, ada moment of truth. Iya, jadi dia tuh pelan-pelan juga tahu dong. Berarti harus berkenalan juga sama emosi kita ya? Betul. Berarti emosi itu nggak boleh di-ignorance? Nggak bisa. Harus diterima? Jadi kalau orang nggak kenal sama emosinya sendiri, kan ada kata-kata emotionless ya, ada yang nggak less emotion, kurang emosinya, atau mungkin nggak bisa mendeliver emosinya. Banyak sih di sekitar saya kebetulan ya. Tapi karena gue bukan orang yang capable untuk mendiagnosis itu, what should I do? Untuk apa? Untuk bisa ya udah batas itu aja, nggak usah gue serap energinya gitu. Ya kadang-kadang gini, untuk mendeliver dan mengkomunikasikan kayak, gue tuh marah karena ini. Sementara dia untuk menyadari bahwa potensi gue marah karena kelakuan X, karena Y, itu dia nggak ngerti. Karena versi dia tadi, mungkin dalam point of view dia adalah itu normal act dia every single day. Itu gimana? Oke, gini. Yang sering gue kasih tahu ke klien itu adalah, jangan cari tahu dia itu marahnya kenapa. Misalkan. Atau misalkan, jangan sampai kamu itu marah karena orang lain melakukan ABCD gitu misalkan. Nggak ngomong kayak gitu. Tapi gini, yang perlu kita tahu nih ya, soal marah. Marah itu kan sebetulnya adalah tools ya. Iya. Tools yang kita punya untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Ya kan? Tapi marah itu kan bukan satu-satunya tools yang kita punya dong. Ada tools-tools yang lain. Coba spill. Ya paling gampang atau paling sehat ya. Paling sehat adalah? Paling sehat itu biasanya komunikasi yang benar. Biasanya ketika kita marah, itu pasti karena ada sesuatu dari diri kita yang tidak terpenuhi. Yes. Ya kan?
Kalau misalkan kita pakai tools marah, atau kita marah-marah nggak jelas nih, karena sesuatu tidak terpenuhi tadi, biasanya orang yang dimarah-marahinnya juga nggak ngerti. Ya kan? Nggak ngerti. Kenapa sih lu marah-marah? Yang ada malah emosinya Kena ke-trigger. juga. Nggak enak juga, ngerasa nggak nyaman gitu. Makanya ada cara lain selain marah. Tools lainnya yaitu komunikasi. Tinggal sampaikan aja. Apa sih yang bikin kita marah? Kita cari tahu dulu. Oh, ini nih ada sesuatu yang nggak terpenuhi. Sampaikan dengan baik. Sorry nih, kayaknya gue butuh ini, tapi tidak terpenuhi gitu. Misalkan minta ke bawahan atau ke tim lah gitu kan. Minta ke tim, minta tolong kerjain ini, nggak dikerjain. Kita sebagai atasan kan bisa bilang, tadi kan saya minta untuk ngerjain ini, tapi kok nggak ada, mana gitu loh. Itu in good way, In a good way gitu. Ini kalau di dalam tim, sehingga dia juga tahu, oh iya gue belum ngerjain dong. Akhirnya dia bisa kerjain, ya kan? Kalau kita pakai marah-marah, dia juga emosi biasanya. Kalaupun dia, iya emang gue belum ngerjain, tapi ngerjainnya sambil emosi kadang. Padahal kita nggak emosi ngomongnya. Karena semua pasti pernah di situasi 360 itu ya, kayak terpapar emosi kemarahan seseorang, atau nggak ngerti emosinya kenapa. Kalau kita dihadapan pada situasi dan kondisi, oke kita ngomong harus self-awareness ya. Di titik mana sih orang Indonesia 280 juta ini yang punya self-awareness terkait emotional things dan juga hal-hal terkait energi spektrumnya ini sangat luas dan kita harus sadar dulu diri kita sebelum sampai kepada pihak luar. Apakah orang-orang yang punya well knowledge aja terkait isu ini? Enggak sih. Kalau misalkan ya memang buat masuk ke hipnoterapi memang mau nggak mau juga udah ke filter sih di situnya. Kan ke filter ini, iya. Jadi kan berarti target marketnya niche ya. Betul. Di Indonesia kan meskipun ya kita ngomongnya isunya emang udah mulai marak setelah pandemi, karena orang udah mulai sadar self-awareness terkait health issue dan lain-lain. Dan generasi Z pun juga sudah mulai menyadari. Data terbaru sudah disampaikan dari beberapa research internasional, bahkan Gen Z mau dibayar lebih murah asal health issue-nya nggak terganggu. Oh ya? Yes. Wow. Secara global. Mereka udah bilang itu, berarti kan mereka udah value health, mental health issue ya. Sementara generasi di atasnya, let's say kita-kita ini gitu. I have to pay the bills. I'm okay with this gitu. Rules-nya ada sendiri. Bagus kan sebenarnya. Ke depan menurut Kak Jainal, untuk forecasting typically customer, siapa yang akan banyak datang ke hipnoterapi? Saya nggak tahu kalau bidang forecasting ya. Iya, dunia forecasting. Saya nggak tahu dunia forecast itu kayak gimana. Bidang marketing itu kayak gimana. Karena untuk hipnoterapi sendiri, saya nggak terlalu banyak marketing. Nggak terlalu banyak marketing. Kenapa? Karena saya cuma bisa edukasi. Saya cuma bisa edukasi mental health itu seperti apa, kenapa ini penting gitu kan. Saya nggak bisa ngejual, kamu harus hipnoterapi, kamu harus ini gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa semua orang dipaksa. Balik lagi, harus atas dasar keinginan sendiri. Gitu kan. Nah, biasanya untuk saat ini, yang punya keinginan untuk sembuh, itu dari ses tertentu. Yang udah ngerasa ini bukan primary things yang dijadikan tersier di another social things gitu ya. Berarti ke filternya udah jelas personanya ya. Teman-teman yang punya capacity dan capability mengenali dirinya. Tapi karena gini di data-data yang research journal pun memang isu ini udah marak sebenarnya. Ada problem yang nggak bisa diselesaikan sama kelompok profesi tertentu. Kita kan harus berjibaku. Makanya podcast ini ada. Podcast ini kan untuk meliterasi hal-hal yang penting sebelum kita ngomongin kepada hal-hal bisnis. Gimana cara kita handle bisnis kalau kitanya sendiri masih problem menurut gue? Ya nggak? What do you think? Kita udah ngomongin under level, kita udah ngomongin bisnis itu kan manajemen people, manajemen finance, manajemen risiko dan lain-lain. Kita aja belum bisa manage diri kita, how come? Biasanya itu beda ya. Biasanya beda. Saya kasih contoh deh, ada satu klien datang ke saya tuh, dia udah punya bisnis lumayan gede dong. Dia udah punya bisnis tuh, dia targetnya itu, datang ke saya nih, punya masalah itu,
dia pengen punya target, punya tabungan di rekening dia, saldo dia itu bisa nyampe 5M. Oke. Gitu. Prioritas dia nasabah prioritas lanjut. Bisa di rekening itu nyampe 5 miliar. Nah, saya nggak tahu nih, dia di form nulis seperti itu. Akhirnya kita pengen tahu dong. Nah, di ruang terapi ngobrol dong. Nah, kenapa bisa pengen isi rekening ini nyampe 5M? Gitu kan. Secara bisnis, dia cerita nih, secara bisnis sebetulnya omset itu bisa nyampe 25-50 miliar. Omsetnya. Dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa kok kecil banget gitu yang masuknya. Paling cuma 2M. Saya pengen deh naikin pelan sampai 5M aja dulu gitu. Nah, itu kan sebetulnya ada banyak hal sebetulnya, ada banyak faktor kalau dilihat dari bidang bisnis. Nah, cuman masalahnya dari dia nih ya, pengakuan dia udah ke konsultan bisnis, dia udah ke konsultan keuangan, semuanya tuh udah dia kerjain gitu kan, udah dibenerin. Tapi nggak tahu kenapa isi di rekening dia itu cuma segini, nggak bisa naik-naik. So, there's a problem bukan dari bisnisnya dong. Dia bisa manage bisnisnya, tapi ada sesuatu yang salah dari dirinya. Nah, itu yang pengen dia selesaikan. Makanya dia datang ke hipnoterapi. Nah, setelah dicari tahu, ternyata masalahnya adalah bahan bakar yang dia gunakan untuk mencapai ke titik ini, untuk dia berbisnis, itu karena iri. Iya sih. Nah, dia itu datang klien ini berangkat dari keluarga yang berkecukupan lah ya. Nah, sama keluarganya itu dia dikucilkan, kayak dihina-hina gitu ya. Dalam kata lain gitu, dalam kata kasarnya. Nah, dia itu nggak terima. Dibully lah ya gitu. Dia dibully, tapi dia nggak terima. Akhirnya dia pengen membuktikan bahwa dia itu bisa untuk sukses. Dan itulah bahan bakar dia untuk mencapai ke titik itu. Nah, ketika itu udah nyampe, dia udah nyampe, bisa dibilang udah bagus dong segitu ya bisnisnya. Saudara-saudara dia itu atau yang bikin dia iri itu posisinya menurut dia udah ada di bawahnya dia. So dia merasa udah tercapai dong tujuannya. Yes. Mau ngapain lagi? Tapi dia nggak nyadar itu. Dia tidak menyadari itu. Yang dia lakukan akhirnya apa? Badannya itu merespon secara otomatis, meriset terus posisi keuangan dia. Dienolin lagi. Kenapa? Supaya dia bisa terus berjuang. Akhirnya di situ kita perlu ubah mindsetnya dia. Dia sampai ke kondisi itu dia dengan bahan bakar yang saat itu dia punya. Ketika udah nyampe di titik tersebut, dia perlu ganti tujuan dia. Bukan untuk membuktikan pada saudaranya saja, tapi dia perlu ganti. Gue ngomong kayaknya berat nih. Oke, lanjut Pak. Gue dengerin. Dengerin ini ya. Nah, akhirnya setelah hipnoterapi, dia bisa ganti tujuannya. Dia bisa ganti seperti apa dia harusnya berbisnis. So far sih dia responnya dari dia udah oke gitu. Cuman posisinya gimana kan nggak tahu ya. Iya. Kita kan kadang nggak dikasih tahu. Iya benar. 5M-nya itu. Ya Allah. Padahal orang Indonesia punya rekening 100 juta aja cuma berapa persen, Pak? Ngomongin data ya anyway. Wow. Tuh. Terus juga ada jurnal internasional yang gue baca sebelum podcast ini, dia ngomong gini, sebenarnya hipnoterapis ini dibawa sama orang-orang high profile yang menyadari there is something wrong with dan mereka minta bantuan asing for the professional dan bawalah ke sini. Berarti kan sebenarnya secara nggak langsung marketnya juga udah ke-capture bahwa untuk sampai titik kita punya self-awareness yang tinggi, ini kan berhubungan sama kualitas hidup nggak sih Kak Jaya? Menurut Kak Jaya kan? Ngomongin kualitas hidup kan udah ngomongin banyak sekali yang harus ditata ulang. Betul. Kan? Ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Dan ada beberapa program-program mentoring yang sekarang udah mulai arah ke sini. Riset. Kata kuncinya riset. Atau merevisi. Revisi hidup. Ada satu program yang kemarin gue terpapar informasi ini, merevisi tujuan hidup.
meriset tujuan hidup. Ada kata-kata di situ berarti sebenarnya reverse ya. Yang kembalikan lagi kepada tahap netral mungkin kalau misalnya bisa dibilang bahasanya apapun itu. Karena semua programnya wording yang dijual itu gitu, merevisi hidup, merevisi goal, mereverse waktu kalau ada waktu segala macam. What do you think tentang fenomena ini dan apakah ini adalah sign yang baik untuk market di level tertentu atau ini cuman ya udah momentum aja, euforia, what do you think? Ya sejujurnya saya nggak tahu tentang data ini ya karena ya nggak tahu juga gimana gitu sama hipnoterapi, so nggak bisa jawab sih. Kenapa Kak Jaya akhirnya memilih profesi ini? Itu dulu berarti dijawab. Apa yang menurut lo, mungkin lo punya satu goal tertentu di hidup gitu. Mungkin dari situ. Gini, sebetulnya dari 2020 lah ya kira-kira dari 2020 waktu itu. Waktu COVID ya berarti ya? Sebenarnya mulainya itu dari sebelum COVID. Tapi memang itu baru mulai berkecimpung di dunia mental health itu pas banget awal-awal COVID. Sebelum COVID masuk ke Indonesia gitu kan. Kan waktu itu masuk tuh di bulan Maret ya. Kalau nggak salah Maret 2020. Nah dari Februari itu udah mulai nih berkecimpung di mental health. Awalnya itu saya itu life coach gitu. Ngambil life coach, bantu orang-orang buat jalan bisnis. Sebenarnya bukan ngajarin gimana cara dia menjalankan bisnis, tapi ya itu tadi tujuan dia untuk berbisnisnya ini untuk apa? Gitu kan. Saya bantu di bidang situnya, gitu. Terus masalah-masalah orang-orang yang punya bisnis ini biasanya adalah nggak punya waktu dengan keluarga biasanya. Nah, saya biasanya banyak bantu di bidang situ. Jadi kayak bantu yang punya masalah sama pasangan dan lain-lain di ranah-ranah situ. Nah, cuman di satu titik itu ketemu kayaknya agak sulit untuk menyelesaikan masalahnya dengan life coach. Karena ketika bermain dengan emosi, itu kita nggak bisa menghilangkan emosi ini begitu saja. Tanpa kita harus mencabut emosi itu dari akarnya gitu loh. Emosi bisa dicabut dari akarnya ya? Nggak cuma pohon-pohonan sama daun-daun. Nice. Makanya saya akhirnya di tahun 2022 tuh mulai belajar tentang hipnoterapi. Tujuan saya satu sih, intinya cuman bisa bantuin klien itu lebih optimal aja gitu. Lebih ke arah sana gitu tadinya. Tapi kok ternyata malah jadi hipnoterapi ini jadi profesi utama. Iya, profesi utama ya. Gitu. Dulu sebelumnya profesi apa Kak? Sebelum hipnoterapi Kak? Saya lebih ke life coach sama ya jualan-jualan aja lah. Banyak jualan kecil-kecilan lah. Berarti emang udah deket sama hal-hal keseharian bisnis things gitu ya. Berarti kan luar biasa Kak Jainal ini, karena balik lagi gue nggak tahu kenapa gue selalu appreciate orang yang dimulai segala sesuatunya pasti untuk bantu orang lain untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik apapun profesinya. Jadi kalau dari niat itu kan nanti outputnya juga insya Allah bagus ya. Tapi ada nggak sih boleh di-spill outputnya nggak bagus? Karena kalau kita ngomongin positif terus ya semua profesi pasti ada positifnya dong gitu. Tapi juga pasti ada error-errornya gitu. Ada nggak kejadian yang moment of the truth tuh kayak ngerasa, wah, oh my God gitu. Sebagai seorang hipnoterapis, kayaknya gue nggak mau nih yang kayak gini-gini lagi gitu, atau gimana? Nggak sih, lebih ke arah apa ya? Kadang kaget aja kan, namanya orang itu bermacam-macam ya. Orang itu macam-macam banget itu, ada banyak orang di dunia ini gitu. Nah, yang paling saya nggak bisa itu adalah, yang paling kaget itu pas lagi jalanin hipnoterapi itu ada orang, dia datang, saya ngakunya punya bisnis, terus punya masalah anxiety, nggak tenang segala macam. Oke lah gitu, kita ini bahas di ruang terapi. Tapi akhirnya ternyata orang ini punya bisnisnya itu ya dia jalanin secara ilegal lah ya. Sehingga dia anxiety itu karena dia bisnisnya ilegal. Dia takut ketangkep, dia takut ketahuan. Yang celakanya lagi di sini adalah dia minta anxiety-nya dihilangkan.
supaya dia berbisnis dengan tenang. Oh, agak takut. Ini masalah moral. Nah, Ini moralitas tidak bisa negosiasi. Oke. nah itu agak kaget juga sih Ya, sebetulnya ya. di situ. Kok bisa gitu narik yang kayak gini gitu? Kok bisa? Wah, Nah, menarik banget ini guys. Terus, ya akhirnya kan bayang lagi gue. mau nggak mau setelah itu akhirnya bilang, Pak, saya nggak bisa kalau kayak gini. Gini, aku, Saya nggak kita bisa. udahan ya. Kita udahan Pak, gitu. Saatnya saya yang punya anxieties. Saya nggak bisa Pak kalau kayak gini. Bapak kalau Oke. mau anxiety ya berhenti kerja kayak gini. Jangan dilanjut Pak. Gitu. Itulah. Ya Allah, menarik banget nih. Pasti unik-unik nih ceritanya ini teman-teman. Oh my God. Jadi sebenarnya Bapak itu adalah mencari masalah hidupnya sendiri gitu. Bapak dan Ibu, ingat ya semua hal. Masalah itu sebenarnya kadang-kadang kita nyari ribut sendiri. Ini dunia gini-gini aja ya. Ini gue lagi pesan ke diri gue, bukan ke lo semua, ke gue. Kan hidup gitu-gitu aja, kadang-kadang bikin ribut sendiri kita sendiri. Ya, kayak gitu. Intinya gitu. Ada pesan dari generasi zilenials di belakang sana, katanya tolong dong kasih pesan ke dia biar dia bisa menjalani hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik, Mas Jae. Starter pack aja deh. Di Starter personal yang akan ngaruh ke profesional. Suka nggak suka, mau nggak mau. Oke. Yang paling saya sering saranin ke klien-klien saya tentunya, biasanya kalau misalkan mau melakukan sesuatu, coba relax dulu aja lah. Meditasi dulu. Relax, intinya relax aja dulu. Jadi jangan melakukan sesuatu ketika sedang emosi. Ini gitu. Berarti kalau kita diem aja, tak bikin orang tambah emosi, Kak? Diem aja. Jangan di sini Oh, dong. jangan di sini, oke. Sebelum melakukan sesuatu itu coba Oke. relax dulu dan lain-lain. Oke. Berarti satu kata, jangan melakukan apapun kalau lagi emosi. Kalau gitu. Note ya teman-teman. Jadi do not act when you angry. Oke, stop. Itu yang pertama. Ada yang kedua, Kak? Itu aja. Pertanyaan pamungkas kita sebelum kita menyelesaikan percakapan yang luar biasa hari ini. Kalau Kak Jae dikasih kesempatan untuk memiliki superpower like a heroes, apa yang akan dipilih dan mengapa memilih menjadi superhero itu? Enggak sih. Enggak mau. Ya, enggak. Kenapa, Kak? Pertama kali dalam sejarah Kamar Komar, ada narasumber bilang dia nggak mau. Kita kulik lebih lanjut. Dia tolak, Kak. Boleh nggak? Ini pertama kali dia nggak mau. Gue nggak mau. Ya udah, boleh jabaran nggak point of view seorang Kak Jainal. Oke deh. Gini. Oke. Ini sebenarnya karena baru aja kemarin dapat cerita unik dari klien ya. Oke. Gini. Oke, ini menarik. Jadi dia punya masalah itu adalah dia itu people pleaser. Dia merasa bahwa dia itu people pleaser sehingga dia nggak bisa bahagia. Dia merasa seperti itu. Dan ternyata root cause-nya itu adalah dia itu sangat suka superhero. Menurut dia, superhero itu adalah dia harus berkorban untuk orang lain. Dan hidup dia itu berantakan. Superhero syndrome. Ya, kurang lebih seperti itu. Yes. Oh my god. Oh, itu dia jawab gitu. Iya. Abis ini gue juga akan copy jawabannya. Saya nggak mau superhero syndrome. Oh my god. That's the root cause. Oke. Ini menampar tapi gue nggak people pleaser. Ya sih. Oke. Kalau gitu. Ada pertanyaan, merasa diri harus diperbaikin atau butuh self-awareness tinggi untuk fix yourself, boleh nanti komen di kolom kita untuk kita hubungkan kepada Kakak Jainal untuk menyelesaikan masalah hidup yang mungkin kamu mau selesaikan dan bisa berpengaruh kepada kualitas hidup. Karena akan berpengaruh sekali kepada society dan performansi di dalam dunia kerja maupun dunia profesional ataupun dunia personal. Jadi pastiin, kalau kamu nggak ngerasa kamu bermasalah, orang lain mungkin merasa kamu bermasalah. Tapi kalau kamu nggak mau nyelesain masalahnya, itu beda urusan. Nanti kita ngomong lagi di next session sama narasumber lainnya. Kalau yang sekarang masih kurang, di chat di kolom komen aja. See you, guys. Bye guys. Jangan mau jadi superhero syndrome ya. Notnya di situ. See you untuk kalian.